wa'i wajhai sadda assa wa kharra sallu haddat wa sarrat jadda man amila. Qasad kada itu berkaitan dengan bait sebelumnya yang udmumanna ma'al luzumi. Jelas itu? Adapun ini kita katakan dua wajah. Apa dua wajah? Yaitu adalah alal qiyas wa alal syadz. Sebelumnya kita terangkan bahwasanya bina mudha'af itu terkadang lazim, terkadang muta'addi. Apabila lazim maka dia min dawa'il kasr. Jelas? Apabila muta'addi maka dia min dawa'id dhamm. Oleh karena itulah di sini musannif menerangkan tentang sesuatu yang syadz daripada mudha'af lazim yang harusnya kasr malah dhammah. Dan itu sudah kita bahas di dalam mudmuman ma'al luzumi sampai ungkapan musannif gassat kadza. Mafhum itu? Sekarang musannif mau menerangkan yang dua wajah, yaitulah dia alal qiyas, yaitu adalah dengan kasrah, dan juga alal syudzuz dengan dhammah. Mafhum itu? Ini yang dimaksud dengan wa'i wajhai. Dan hafalkanlah daripada dua wajah. Maksudnya apa? Dia padahal mudha'af lazim yang harusnya itu menjadi dawa'il kasr, malah didengarkan juga dia kasr ma'ad dhammah. Kasr alal qiyas wa dhamm itu ala syudzuz. Wa'i wajhai. Dia ada mempunyai dua wajah. Musannif di sini di matan menyebutkan 18 fi'il. Sampai ungkapan musannif nanti akan datang wasyattadid darunas syai'u harrana harun. Nanti wal mudhari'u min fa'alta in ju'ila ila akhirih, itu pembahasan baru lagi. Naam, mafhum itu? Maka ini semua yang dua wajah ini disebutkan oleh musannif di matan itu sebanyak 18 fi'il. Mafhum? Terus nanti Al-Hadrami karena itulah di sini memakai zawaid berwarna hijau. Karena ini daripada Bahrak Al-Hadrami. Beliau menambahkan 8. Maka kalau kita lihat dari awal sampai sekarang itu rata-rata 8. Ya itulah 28 ditambah 18. Terus 18 ditambah 8. 8. Makanya ini kalau yang belajar di Syenggit katanya mereka memakai istilah 8. Jadi saya memakai istilah 8. Ya itulah yang syudzuz daripada mudha'af lazim itu angkanya yang dijadikan kode 8. Apa maksudnya 8? Yaitulah 28 yang dhamm yang disebutkan oleh musannif Ibn Malik terus ditambahkan dengan 18. 28 18. Terus yang dua wajah 18 disebutkan oleh Ibn Malik ditambahkan lagi oleh Hadrami 8. Makanya menjadi kaidah 8. Maksudnya 28, 18, 8. Ya sudah. Ada 8. Cuma sekedar mempermudah bagi mereka untuk menghafal dan mengingat-ingat daripada masalah ini. Aywah, wa'i wajhai. Dan hafallah daripada dua wajah yang mana itu 18 ditambah 8 nanti akan datang daripada Hadrami, dimulai dengan gaulul musannif sadda anhu sududan bima'na a'rada, berpaling. Ra'aital munafiqina yasudduna kama qala ta'ala fi suratin nisa. Apa? Ra'aital munafiqina yasuddun ay yu'ridun, mereka berpaling. Naam. Aywah, sadda anhu. Terkadang sadda ini juga bimakna dhajira. Itu yang disebutkan di dalam Turrah. Kata Syekh Muhammad Salim Maulad Adud, sawabuhu dhajja, bukan dhajira, tapi dhajja. Apa dhajja? Kasratul aswat, banyaknya suara. Jadi sadda itu terkadang bimakna a'rada, terkadang bimakna kasratul aswat. Tapi kalau di Turrah ditambahkan yaitulah dhajira, mencaci. Nah, maka kita katakan bahwasanya di sini sadda boleh dibaca dua, sadda yasuddu dan sadda yasiddu. Dan inilah
daripada firman Allah Ta'ala, idza gaumuka minhu. Di situ ada dua qiraat. Ada qiraat yasuddun ala syudud wa yasiddun ala al-qiyas. Mafhum itu ya? Naam, hakada. Walaupun makanya di sini enggak dikasih harakat ya. Apa dikasih harakat? Idza gaumuka minhu, shadnya udah dikasih harakat enggak? Apa? Yasiddun. Aywa, didengar juga qiraat yasuddun. Naam. Qara al-Basri wal Makki wa Asim wa Syami bil kasr wa bid dhamm baqi sab'ah. Naam. Aywa. Fa ma'na ad-dhamm yu'ridun wa ma'na al-kasr yadijjun. Aywa. Jelas itu ya? Makanya kita katakan as-shawab bi ma'na dhajja. Karena kalau dengan kasrah wa idza gaumuka minhu yasiddun bil kasr maknanya yadijjun. Banyak daripada omong-omongan di luar sana. Kasratul aswat. Tapi kalau yasuddun bidham ay yu'ridun, mereka berpaling. Paham itu? Jelas hakala. Aywah. Jadi apa? Sadda bimakna a'rada atau sadda bimakna dhajja. La kamana'a. Bukan sadda yang seperti mana'a. Maka kita katakan fa mu'adda. Maka dia muta'addi, memang dhammahnya alal qiyas. Makanya di dalam firman Allah SWT, wa innahum la yasuddunahum ay lamana'uhum. Mereka mencegah mereka. Bimakna mana'a, maka muta'addi itu. Yasuddunahum ya. Ini muta'addi. Kalau muta'addi memang bidhamm. Alal qiyas bukan syadz ini. Karena itu muta'addi. Aywah, tamam. Aywah, sadda. As-sya'ru idza kasura. As-sya'ru, maka kita asa ya usu atau asa ya isu. Bermakna idza kasura sya'ar, apabila rambutnya banyak. As-sya'ru. Rambutnya tebal, as-sya'ru. Naam. Aiyah. Jadi boleh baca ya isu mudhari'nya atau ya usu. Yang aksar katanya ya isu. Alal qiyas. Naam. Itu lebih banyak. Namun dua-duanya dipakai. Terus wa kharras saldu. Wa kharras saldu. Itu kharra ditafkik sama musannif karena nazam. Aywa wa kharras saldu. Apa kharras saldu? Sagata. As-salat ialah hajar. Kharras saldu ay sagatal hajar. Kharras saldu bermakna sagatal hajar. Naam, maka kita boleh bilang kharra yakhirru atau kharra yakhurru. Naam. Aiyah, kharras saldu bermakna sagatal hajar atau kharral insanu sagatal insan. Sagatal insan. Paham itu ya? Aiyah. Dan kasrah afsah daripada dhammah juga di sini ya. Oleh karena itulah katanya para qurra mereka ijma' membaca dalam firman Allah SWT wa yakhirruna lil adghani yabkun. Yakhirruna. Enggak ada riwayat yang membaca yakhurrun. Semua qiraat daripada qurra membaca yakhirrun. Yakhirrun sagatal insan. Maksudnya ini mereka apa namanya? Menundukkan daripada kepala mereka. Memang ada yakhirruna lil azgani yasjudun, ada juga yakhirruna lil azgani yabkun. Ada dua ayat ya, beda-beda. Naam. Yakhirruna lil azgani yasjudun mereka menjatuhkan diri mereka untuk sujud ya. Naam. Aywa kharru sujjada. Kharra bermakna sagata. Naam. Aiyah, menundukkan diri, menurunkan apa namanya? Aiyah, hakata. Terus haddatil mar'ah hidadan ay tarakatiz zinah. Maka ini dua wajah. Jelas itu ya? Haddan wa hidadan tarakatiz zinah. Nah, kemarin ya ada pembahasan tentang hadda alaihi ghadiba
itu biddom doang. Hadda alaihi bimakna ghadiba itu kita katakan biddom doang. Naam. Kalau hadda bimakna marah, hiddatan fil khuluq ya, seperti orang gila itu. Hadda fil khuluq ghadiba. Itu kita katakan cuma biddom. Kalau haddahu bimakna mana'ahu minal hudud itu biddom alal qiyas itu karena mutaaddi. Tapi kalau haddatil mar'ah fasayati katanya apa fasayati ini dia. Sayati itu kita katakan dua wajah. Walaupun dia mutaaddi maka memang dia haddatil mar'ah ini boleh haddat yahuddu atau yahiddu. Aywa, sayati itu di halaman 268 ya. Nah. Aywa, mafhum ini ya? Jelas itu? Aywa, ini dia haddat. Tarakatiz zinah, perempuan tersebut meninggalkan daripada perhiasan karena tinggal oleh suaminya. Fahiya hadun ya. Fahiya hadun. Kenapa enggak dibilang haddatun? Karena enggak ada yang melakukan ihdat kecuali perempuan. Makanya enggak perlu ditambahkan tak taknis. Seperti perempuan hamil, enggak ada perempuan hamilah. Jelas itu ya? Perempuan hadun, enggak ada perempuan haddatun. Perempuan wahim, enggak ada perempuan wahimah. Mengidam, tidak memerlukan daripada tak taknis. Makanya fahiya hadun gitu. Padahal fahiya. Kok bilang hadun? Harusnya haddatun. Enggak. La yahtaj ila ta'nis li'anna hadhihi sifah khassah lil mar'ah. Karena apa? Idil asal fi ta'nis lit tafriq baina sifatil mudzakkar wal muannas. Karena tak taknis itu secara asal mereka menyebutkan untuk membedakan antara sifat laki-laki dengan sifat perempuan. Sifat perempuan kalau cuma sifat perempuan maka kita tidak memerlukan daripada tak taknis. Nah. Aywa. Ka ahaddat fahiya muhiddun. Seperti ahaddat yang mazid di sini. Maka kita apa? Isim fa'ilnya fahiya muhiddun. Enggak perlu kita bilang fahiya muhiddatun tanpa taknis juga. Terus wasarrat. Sarratil ain idza kasura ainuhu, idza kasura ma'uhu. Sarratil ain bermakna idza kasura ainul ma. Apa? Sumber mata air. Sarrat. Sarrat. Bisa ya, bukan seret. Seret malah kekurangan air itu. Seret. Sarrat bahasa Arab ini pakai sa. Sarratil ainu idza kasura ainuhu. Sarratil ain. Ainul ma ya. Ayo. Bisa juga sarratit ta'natu idza kasurat ta'nah waddam, apabila banyak tikaman, darah yang keluar bercucuran gara-gara tikaman. Nah, boleh ya billah subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga dibilang sarratin nagatu idza kasura labanuha, apabila banyak daripada air susu daripada siapa? Naga. Sarrat bermakna ghazurat. Jelas dia banyak, melimpah. Jaddaman amila ay qasadahu bihimmatin. Dia melakukannya dengan semangat yang gigih. Dia melakukannya dengan gigih. Jadda, man jadda wajad katanya. Naam, jadda man amila fi amalihi qasadahu bihimmatin. Dia melakukannya dengan apa? Semangat yang tinggi. Tarrat wa tarrat bimakna wahid ya, satu makna. Tarrat al-yad wa tarratil yad, sama maknanya, yaitulah terbang. Tarratil yad indal gata, terbang, melayang tangannya, lepas tangannya indal gata, atau tarratil yad indal gata, terlepas tangannya atau terbang tangannya ketika pemotongan. Coba lihat apa katanya, banata, lepas banata, infasal. Saya tarrat wa tarrat sama, banata, tarratil yad ya telah indal gata itu kita katakan apa? Banata. Tarrat wa tarratin nawah bisa juga. Tarrat wa tarratin nawah. Idza banata juga inda radakh. Ketika kita memecah batu akhirnya ada yang lepas. Banata. Maka kita apa? Melayang batu yang kita pukul, dong, lepas. Paham itu ya? Nah. Beda kalau tarraha bermakna abanaha, mutaaddi itu. Maka memang bidham biasa kalau mutaaddi. Tapi kalau yang lazim ini yang jadi masalah. Dan dia menjadi syad. Aiyah, mafhum ini ya. Terus, naam. Wadarrat.
Darratin nagatu idza kasura labanuha. Jelas itu ya, darratin nagatu idza kasura labanuha, apabila labannya itu penuh, banyak, melimpah. Darratin naga. Bisa juga orang bilang darratil muznah. Apa darratil muznah? Idza kasura mataruha. Muzun itu kan artinya itu adalah hujan. Darral muzun, darratil muznah, kita katakan hujannya sangat banyak, sangat lebat. Walillahi darrul ghail. Ada ya? Sebagian mana? Daripada darra ini. Lillahi darruhu maksudnya apa? Idza kana aliman mufarisan. Apabila orang tersebut makanya biasanya kalau lillahi darruhu aliman. Lillahi darruhu aliman maksudnya apa? Lillahi bikasrati ilmihi wa bimaharati furusiyatihi. Itu maksudnya. Nah, lillahi darruhu sya'iran. Ai idza kasura wa mahara fi syairihi. Jammal ma'u jumuman sama bermakna kasura juga. Jam. Ini biasanya dipakai sama orang-orang Arab. Yakfi hadza. Oh, jam. Cukup ini. Oh, bukan cuma sekedar cukup, banyak ini. Terlalu banyak. Jam. Jelas itu ya. Namun lughah Hadramut jim pakai ya mereka. Memang ada lughah nanti akan datang kalau baca Alfiyah bin Malik di masalah ibdal disebutkan. Sebagian mereka mengganti ya dengan jim. Mereka bilang bukan jam di Hadramut, yum. Yum. Aiyah. Bukan yam bermakna apa namanya? Pesisir pantai atau pesisir sungai. Olagahu fil yam di Zubat itu ya. Terus jamma syabba hisanun nasyita shibaban bil kasr. Syabba hisanun nasyita, semangat hisannya. Aiyah, semangat. Maka katanya sebahagian ulama memaknakan syabba ini, syabba hisanun idza rafa'al hisanu wajhahu wa rijlih. Apabila dia mengangkat muka dan kedua belah kakinya. Jelas itu ya. Maka ini menunjukkan atas bahwasanya kuda tersebut nasyita, semangat. Nah, ada yang mengatakan nasyita ini makna luzum. Makna lazima min raf'il hisan wajhahu wa rijlih nasyita. Mafhum itu ya? Berarti makna syabba ini sebenarnya raf'ul wajh wal yadain wal rijlain al mutaqaddimatain. Jelas itu ya? Maka lazima minhu an-nasyab. Aiyah, hakadha. Syabba hisanun. La syabban nar, bukan syabban nar. Apa syabban nar? Asy'alaha, menyalakan daripada api. Oh, asy'alaha kita katakan ini mutaaddi. Maka memang ad-dham 'alal qiyas. Wala syabbar rajul. Syabbar rajulu. Laki-laki tersebut di dalam masa mudanya, syabba ar-rajulu. Maka ini kita katakan bil kasr. Syabbar rajulu bil kasr. Naam. Tapi kalau syabba hisanun, ini dia yang kita katakan bahwasanya dia dua wajah. Syabba hisanun atau yashubbu atau yashibbu. Terus gal syabba hisanun. Anna ya'unnu atau anna ya'innu bimakna dhahara. Makanya ada syarikah inan katanya. Naam. Anna inanan wa annan wa ananan wa ununan. Syarikatul anan ya. Idza dhahara. Aiyah, tamam. Fahatil af'a. Ay sawwatat bi fiha. Af'a itu artinya ular. Fahat ay sawwatat bi fiha. Ngeri nih ya. Ular mengeluarkan suara dari mulutnya. Fahatil af'a. Sawwatat bi fiha. Naam, ini fahatil af'a. Sawwatat bi fiha. Naam, ini memang sifat daripada suara ular ya. Kalau apa namanya? Kalau himar itu nahik. Kalau khel sahil.
Kalau usfur sofir. Tapi kalau fahih atau fahatil af'a itu sifat daripada suara ular. Setiap binatang itu mempunyai sifat masing-masing. Nah, ini faha bisa bil ha, jelas itu ya. Bisa juga bil kha al mu'jamah. Maka kita fakhan naimu bimakna ghatta. Nah, yusma' sautuhu 'inda an-naum. Ada kedengaran suaranya ketika tidur. Apa? Ngorok ya. Fakhan naimu ghatta. Apa? Ngorok. Apabila mengorok seseorang, dibilang fakha. Nah, ini suara manusia ketika tidur tuh ya. Fakha. Terus wasyadza. Wasyadza bimakna infarada. Syadza syadzan wa syududzan bimakna infarada. Tersendiri dia. Nah, orang-orang syudud, orang-orang tersendiri. Nah, biasanya aneh orang tersendiri itu ya. Nah, aneh lihat. Makanya dibilang syudud. Ini apa namanya? Katanya alal qiyas, ya biasanya kayak gini. Ternyata ada ini tersendiri kayak gini. Atau sedikit golongannya. Golongan syudud itu. Aywah, tamam. Terus syahha. Apa syahha? Ay bakhila. Syahha fahuwa syahih syuhhan bukhul bakhila. Naam. Pelit syahha itu, bakhila. Dan parahnya kalau syahha ini bakhila ala nafsih. Dia atas dirinya sendiri pelit, apalagi sama orang lain. Kan orang gini, kadang pelit sama orang lain, tapi untuk dirinya royal. Makan ini, makan itu, shopping ke sini, shopping ke sana, traveling ke sini, traveling ke sana. Tapi kalau untuk orang, nggak mau dia. Tapi kalau syahih, ini buat dirinya sendiri nggak mau. Padahal dia punya. Baju bisa beli, tapi dipakai sama dia sampai lusuh, sampai robek-robek masih dipakai sama dia. Dia pengen makan yang enak, bisa beli dia, nggak mau dia makan. Syahih ini. Nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Ini apa namanya? Sangat tersiksa orang kayak gini ya. Nah, sudah bakhil sama orang lain, terhadap diri sendiri bakhil juga. Syahih. Nasallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Naam, hakadha. Aywah. Gal wa mislu sadda. Nah, ini harusnya mislu sadda ini setelah daripada harra naharun yang akan datang. Tapi itu di hasyu ya, di tengah-tengah abiyat. Makanya udah diletakkan bait hadrami ini oleh Syekh Hasan di tengah-tengah daripada ungkapan tarrat dengan wasyattatin darunassa. Nah, yang mana barusan kita terangkan ada 15 sudah ya. Sisa 3 berarti, yaitulah syattatin dar nassasy harra naharun, nanti akan datang. Ada 3, totalnya 18 dan ditambahkan 8 seperti yang kita terangkan. Maka kata beliau apa? Wa mithlu sadda. Ini diantara yang mentakid bahwasanya harusnya yang kemarin wa ma'samanati asrin kamarra bihi, bukan kamatta bihi ya. Karena di sini beliau coba lihat wa mithlu sadda, karena sadda yang pertama kali disebutkan. Paham itu ya? Wa mithlu sadda biwajhihi, dengan 2 wajah. Apa 2 wajah? Al-kasrul qiyasi dan dhammah yang syadz. Apa itu? Ada 8 ya, ditambahkan di sini. Sadda yang pertama yaitu adalah sadda. Maka boleh sadda yasuddu. Nah, sudah tadi sadda di awal tadi. Sadda yasuddu sama sadda yasiddu. Yaitu apa? Mislu sadda biwajhi arrat. Jelas itu ya, arrat. Arrat al-ibil idza asabahul jarab, makanya tagawwabat. Tagawwabat idza tagawwabat. Apa idza tagawwabat? Ai idza dhahara minhul at-tagawwub ai al-jarab, apabila nampak daripada apa namanya itu? Gatal, jarab. Jelas itu ya, arratil ibil. Maka kita katakan arratil ibil bermakna tagawwabat atau jarabat. Jelas itu ya, dia terkena penyakit gatal-gatal. Sehingga ketika dia sakit tersebut, ketika dia gatal-gatal katanya, biasanya orang-orang Arab kalau ada penyakit seperti itu, fatuk was-sihahu khifatal adwa. Mereka mengobati dengan cara kai.
membakar sisi yang sahih. Paham itu ya? Ada besi panas ditempelkan ke bagian tubuh orang yang sakit. Kan misalnya sakitnya bagian tangan, maka nanti di bagian kaki atau di bagian badannya nanti dikasih kai. Apa kai? Yaitu adalah besi yang panas, yang masih merah itu diletakkan ke bagian yang sahih. Itu kai namanya. Makanya fatuk wasihah. Makanya sekarang ada istilah apa? Kawi atau setrikaan. Bahasa Arabnya kawi. Dari tukwa ini. Karena apa? Setrikaan itu besi yang panas ditempelkan ke baju. Paham itu ya? Itulah kawi itu diambil. Paham itu ya? Kawiyah. Naam, setrikaan. Naam. Fatukwa sihah, maka bagian yang sihah itu dikasih besi yang panas ditempelkan. Kenapa? Khifatal adwa. Takutnya kalau tidak dilakukan seperti itu, ini gatal-gatal menyebar nanti. Khifatal adwa. Takutnya nanti bakalan menyebar. Adwa. Makanya la adwa wala tiyara. Tidak ada istilah menular dan tidak ada juga istilah tayaran. Apa tayaran? Tiyar yaitu adalah dia melempar sesuatu arah ke kanan atau kiri, atau melihat burung kemana ini ya? Burung, oh arahnya ke kiri, oh berarti jangan jalan hari ini. Ini amalan daripada orang-orang jahil. Nah, khifatul adwa. Ala kulli hal. Khifatul adwa. Fatuk qasih khifatul adwa. Naam. Aywa. Gal an-nabighah lakallaftani dzamba mri'in wa taraktahu kadzil urri yukwa ghairuhu wa huwa rati'u. Ada orang-orang di sekelilingnya yang selalu berbuat zalim terhadapnya, maka berdosa ya orang-orang yang berbuat zalim ini ya. Maka dia sudah tahu orang seperti itu suka menyakiti dan lain sebagainya. Dan di sekelilingnya juga banyak orang-orang yang baik. Akhirnya dia tinggalkan orang-orang yang buruk dan dia berteman dengan yang baik. Maka ini bagaikan orang yang kena penyakit, akhirnya dikasih itu tadi besi yang panas, tidak jadi masalah lah. Di sini kita katakan menyakitkan demi supaya jangan menular. Kalau kita terus tinggal di lingkungan tersebut, mungkin kita juga ikut sakit, ikut nyakitin orang akhirnya, balas dendam akhirnya. Ketika punya kekuatan atau ikut di golongan mereka, akhirnya tinggalkan. Makanya katanya lakallaftani dzambam mri'in wa taraktahu. Sungguh engkau membuatku sebenarnya merasa berat, jelas itu ya, untuk meninggalkan. Wa taraktahu, dan engkau meninggalkannya. Kallaftani wa taraktahu, apa yang menyebabkan itu? Dzambam mri'in, dosanya seseorang. Karena apa? Mereka suka berbuat zalim, mereka tinggalkan. Kadzil uri, apa kadzil uri? Seperti orang yang kena penyakit jarab. Yukwa ghairuhu wa huwa rati'u. Ketika kita berikan besi panas di tempat yang lain tadi, wa huwa rati'u, dia merasakan senang. Paham ya? Senang jadinya. Nah, enggak jadi masalah, sakit sebentar tapi kita katakan senang. Begitulah daerah, misalnya kita tinggal di suatu daerah, orang-orangnya suka menghibah, suka memfitnah, suka menyakiti, lain sebagainya. Gimana? Kalau dilihat gak ada perubahan juga tinggalin ya sudah. Tinggalin. Cari tempat yang lebih bermanfaat ketimbang ikut-ikutan di sana. Nah, makanya inilah diantara daripada hikmah kenapa para sahabat hijrah ke Madinah dan lain sebagainya. Kenapa? Di Mekah nggak bisa lagi sudah. Dilihat orangnya nggak berubah juga, ini tinggalin hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang awal-awalnya meninggalkan daerah itu bisa sedih, dan lain sebagainya, tapi nggak jadi masalah, tinggalkan. Nanti hasilnya bagaikan orang yang gatal-gatal dikasih ini akhirnya sembuh, senang akhirnya. Begitulah. Naam, hakata. La yanfa'ul jarba'u qurbus salimati minha walakinnas salimata tajrabu. Orang-orang yang kena penyakit itu enggak ada faedahnya mendekat dengan orang-orang yang tidak berpenyakit. Bahkan itu menyebabkan orang yang punya kesehatan ikut sakit sama dia. Orang-orang gatal-gatal berteman dengan orang-orang yang enggak ada gatal-gatal. Bukannya dia yang sehat, malah orang-orang yang sehat bahkan kena dengan dia. Hakata.
Naam. Ayo, hakada. Mafia misalnya, mafia berteman sama ulama solehin, tapi dia tetap keras kepala dengan kelakuannya itu, nggak bakal membaik, nggak bakal membaik. Bahkan itu mungkin dijadikan sama dia alat sebagai menutupi kasus dia ini dan sebagainya, nggak bakal. Takutnya orang yang baik ini ikut-ikutan. Oh, gitu. Mafia, gimana pun pekerjaannya tetap mafia dia. Oh, gitu. Suka menipu orang dan sebagainya. Apapun yang dia jual, apapun negosiasinya tetap menipu. Makanya akhirnya sampai ada jual agama, ada sampai jual kitab, ada jual ini, jual itu. Dekat sama sulaha, dekat dengan ulama. Paham itu ya? Sama Ustadz Fulan, insyaallah. Ternyata penipu ternyata. Karena nggak bakal membaik kalau mereka tidak mau. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka mau merubah diri mereka sendiri. Tanpa itu nggak mau bakalan berubah. Naam. Abu Jahal melihat Rasulullah, duduk pernah Rasulullah, nggak mau berubah, nggak ada faedah. Kata, la yanfa'ul jarba'a gurbus salimati minha walakin as-salimata tajrabu. Kata, galahu ba'dhum. Aywah, wasyatta tafarraga syatta wasyattana ma bainahum artinya tafarraga ma wasyatta tafarraga. Nah, syatta bermakna tafarraga. Syatta bermakna apa? Terpisah-pisah, tercerai-berai. Wa qad yajma'ullahu syatitaini ba'da ma yadhunnani kullu dhanni alla talaqiya. Ada dua orang lama sudah bertikai, bermasalah, berantem sampai-sampai mereka menyangka bahwasanya tidak bakalan berteman. Ternyata Allah Ta'ala merubah daripada hatinya sehingga satu dengan yang lain berteman. Qad yajma'ullahu syatitaini. Allah Ta'ala sungguh telah mengumpulkan dua orang yang telah berpisah. Ba'dama yadhunnani kullu dhanni alla talaqiya. Bahkan diri mereka sendiri menyangka dua-duanya ini kayaknya nggak ada harapan lagi saya akan bersatu dengan orang itu. Gampang ya Allah Ta'ala mau merubah daripada itu. Hakada. Nah. Ayo. Terus wa azzal gidru. Apa azzal gidru? Sawwatat hina ghalat. Gidir itu adalah tempat memasak, panci, dan lain sebagainya, wajan. Akhirnya ketika dimasak, yang di dalamnya matang. Jelas itu ya? Ketika matang itu mengeluarkan daripada suara. Atau apa bunyinya? Tergantung daripada apa yang apa yang digoreng, apa yang dimasak, ini lain sebagainya. Azzal gidru sawwatat hina ghalat. Mengeluarkan suara gidir tersebut ketika sudah matang yang berada di dalam gidir tersebut. Naam, hakada. Makanya wa azzal gidru hina ghala, artinya hina ghala. Naam, ketika dia matang. Aywah. Garran naharu gurran fahuwa garrun baroda. Air sungai itu dingin. Garran naharu, sungainya dingin. Garra ay baru dan nahar. Naam, baru dan nahar. Wa assat nagatun ishtadda lahmuha wa saminat. Kencang dagingnya dan gemuk. Assat nagatun. Wa assat nagatun. Garran naharu baru dan nahar. Wa assat nagatun apa? Ishtadda lahmun nagah wa saminat. Kencang. Gemoy ya. Naam, nagahnya besar. Gemuk, kencang lahamnya. Naam, hakada. Terus wa kadza razzal jaradu. Begitu juga termasuk daripada yang dua wajah, yaitu razza yaruzzu, razza yarizzu. Razzal jarad itu tagaddamnya kemarin ya. Yaitu apa? Razzal jarad bitakdimir ra. Yaitu adalah idza gharaza aznabahu fil ardi liyabid. Apabila dia menancapkan ekornya ke bumi, ke tanah untuk persiapan melahirkan. Itu namanya razzal jarad. Naam. Hakada. Terus waqa'a. Dan di antara daripada yang dua wajah juga yaitu adalah ka'a ay ta'akhkhara.
ka'a anhu ta'akhara, terlambat. Lastu mimman yaki'u, ay lastu mimman yata'akharu. Naam. Terus di antara yang dua wajah juga. Apa? Khalla. Khalla ay hazila, ya, ay hazala. Wa ka'a, terus apa kata beliau? Khalla ay hazala. Makna khalla yaitu hazala. Khalla jismuhu hazala. Apa namanya? Khalla jismuhu hazala ay hazala jismuhu, badannya menjadi kurus. Hazala. Hazala kurus. Naam. Hakadha. Selesai sudah 8 fi'il tambahan yang disebutkan oleh siapa? Oleh Hadrami, dan kita kembali ke Bait Ibn Malik. 3 fi'il lagi meneruskan daripada yang 15 sebelumnya. Kata beliau, wa syattatid daru. Syattatid daru syattan wa syututan ba'udat. Bimakna ba'udat, ya. Syattatid dar, ba'udatid dar, jauh rumahnya. Naam. Aywah, ba'udat daru. Terus apa kata beliau? Nassa syai'u. Nassan fahuwa nasun ya bisa. Nassa syai'u ay ya bisa. Kering. Nassa syai'u, mengering sesuatu itu. Oleh karena itu dikatakan ja'a bi khubzatin nasah. Ada orang datang dengan roti nasah yang kering. Bi khubzatin nasatin ay ya bisatin. Harra naharun. Yang terakhir adalah harra naharun hamiyat syamsuhu. Apabila mataharinya sangat panas sehingga menyebabkan siang itu menjadi panas. Jelas itu ya. Harra naharun, maka kita harra yahirru dan harra yahurru. Waja'aka fariha. Ada juga harra dari harira, bukan daripada harara. Maka kafariha dia. Maka karena fa'ila fayusallathu atihi, maka fi'il mudhari'nya yusallas. Harra yaharru, harra yahirru, atau harra yahurru. Naam. Harra yahurru ala syudud, harra yahirru ala qiyas, wa harra yaharru itu dengan fariha yang sama seperti hasiba yahsibu atau hasiba yahsabu. Wajhani fihi min ihsib ma wa ghirta wa hirtan amba istaulah yabis wa hila. Naam, dan lain sebagainya daripada yang kita sebutkan. Naam. Aywah. Mafhum itu ya. Terus kata beliau, wal mudhari'u min fa'altu in ju'ila 'ainan lahu al-wawu aw laman yuja'u bihi ila akhirih. Ini membicarakan tentang mudhari' fa'ala yang madmum. Karena kita sudah selesai membicarakan tentang mudhari' fa'ala yang maksur. Kemarin sudah terdahulu ya satu ya. Yaitulah apabila apa? Apabila muta'addi dari mudha'af, maka dhamma aina mu'addah. Nanti ini ditambahkan lagi daripada itu. Ada lagi. Dan itu disebutkan di dalam apa? Wal mudhari'u min fa'alta in ju'ila ainan lahul wawu aw laman yuja'u bihi madmuma ainin. Jelas itu ya, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.